Saudara, saya beruntung tidak mendapatkan presiden yang model nomor 1 dan nomor 3 ini. Bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang bener. Daripada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Kalau anggaran mau dipotong boleh, tapi jangan banyak-banyak staf khusus. Yang Tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Nah, saya ingin kasih tahu saudara, pilihan kita adalah nomor 2 ya. Kita beruntung. Ya, kita beruntung. Dari sejak muda saja bagaimana dia bicara kita perhatikan. Is there a point at which it would be better to change leadership? I think we have a mechanism, we have a constitutional system that we have carried out in history. I think we will maintain that system and that mechanism. President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, and distinguished leaders of the government of the People's Republic of China. First of all, I am very grateful that you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Nah, jadi kita lihat luar biasa kan perbedaannya. Untung tidak dapat presiden yang model Anies sama Ganjar. Saya nggak bisa bayangin kalau Anies jadi presiden, tiba-tiba negara ini berubah seperti di gurun pasir. Di jalanan banyak onta. Kacau ini negara. Kacau, apalagi kalau yang nomor 3 jadi presiden. Ya, banteng lebih berkuasa bahaya lagi. Wah, nggak bisa bayangin kasus migas sejak Prabowo berkuasa langsung bubar mafia migas. Zamannya Pak Jokowi, Petrol sudah dibubarkan. Untung ada Jokowi. Sekalipun banyak yang nggak setuju di belakangnya, ya, termasuk emak-emak, nenek-nenek nggak setuju kalau Petrol dibubarkan. Tapi nekat ya, dia tetap bubarkan. Sekarang di eranya Prabowo, Pak Jokowi pasti kasih tahu, sikat tuh yang ini, sikat tuh yang ini. Nah, kita lihat sekarang penegakan hukum, law enforcement makin marak, dan ini sungguh sangat melegakan bagi bangsa ini. Karena Anda bisa bayangkan, kalau kita bicara tentang makan gratis hanya sekian ratus triliun 1 tahun, kemudian membangun IKN hanya kurang lebih 480 triliun ya, nggak ada artinya. Bayangkan kasus migas saja 1 tahun saja sudah bicara ratusan triliun, ribuan triliun. Jadi luar biasa memang negara kita ini kaya. Kalau mafia migas bisa dibasmi, mafia narkoba bisa dibasmi. Anda tahu kan kemarin ada penyitaan narkoba sekian triliun, itu hanya konsumsi untuk 2-3 minggu. Saudara bisa bayangkan ya, berapa besar 1 tahun. Siapa yang bermain di belakangnya? Belum lagi mafia-mafia lain. Wah, luar biasa. Bea cukai, pajak, dan sebagainya, penyelundupan. Kita lihat sekarang ini sedang berberes. Ayo kita doakan Prabowo akan terus bertahan
diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan agar Indonesia makin hebat menyambut Indonesia Emas. Ya, kita beruntung ya tidak mendapatkan presiden dengan nomor urut 1 ataupun 3. Ya, itu adalah sebuah ungkapan hati ya. Ungkapan hati dari masyarakat Indonesia karena melihat bagaimana rekam jejak dari kedua orang ini ya. Ya, walaupun saya termasuk salah satu orang yang memilih pasangan nomor 3, tapi sekarang pada akhirnya saya sadar bahwa pilihan saya itu ketika itu salah ya. Dan saya juga bersyukur ya, saya bersyukur pilihan saya itu tidak masuk. Kalaupun dia masuk, wah, saya tidak bisa membayangkan ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini bagaimana ketua umumnya sok-sok menguasai bangsa ini. Kemarin saja kalau kita lihat ketika retret, dia berani kok ya menyuruh para petugas partainya untuk tidak usah ikut retret. Ya, walaupun ada beberapa yang memaksakan diri untuk mengikuti retret. Ya, karena memang kalau mereka sudah menjadi pemimpin, mereka bukan lagi harus tunduk dan taat pada ketua umum, ya kan? Kan harus kepada presiden, pemimpin tertinggi, kepada rakyat Indonesia. Ya, jadi yang disampaikan oleh Bapak kita yang satu ini sangat-sangat masuk di akal menurut saya. Komentar teman-teman seperti apa? Rocky Gerung ditangkap. Wah, senang saya dengarnya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan Ngeri sekali ya Rocky Gerung ini. Seolah-olah dia ini orang yang paling hebat di bangsa ini. Di situ ada putra Wakanda. Keliru ya menurut saya ya, secara sangat keliru. Seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Setuju Bapak. Apakah pantas seorang Rocky Gerung yang katanya akademisi ya, makanya dunia ini tambah blunder kalau orang yang katanya pinter bersekolah tapi tidak punya etika dan tidak punya kesadaran empati, ya, rasa hormat. Indonesia ya makin gelap jadinya. Jadi saya setuju sekali kalau Rocky Gerung itu ditangkap dan berikan pelajaran yang setimpal. Sebab akan banyak model Rocky Gerung yang muncul kalau hal ini didiamkan. Jadi ya menurut saya sih ya harusnya dihukum berat ya. Paling tidak ya 1 periode masa presiden lah gitu ya. 5 tahun gitu. Ya, memang sebaiknya manusia seperti Rocky Gerung ini harus ditangkap. Ya, bagaimana seorang Rocky Gerung ini mengatakan bahwa seorang presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Itu kira-kira menurut teman-teman itu bagaimana? Nah, berbicara tentang Rocky Gerung ini teman-teman, bukan baru kali ini saja. Bukan baru kali ini saja. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, Rocky Gerung juga terus menyerang. Ya, dia tidak pernah memberikan solusi. Katanya dia seorang intelektual. Katanya dia seorang yang berwawasan. Ya, percuma saja kalau Anda pintar. Percuma saja yang katanya Anda seorang akademisi. Ya, pintar bersekolah. Kalau tidak punya etika dan tidak punya kesadaran dan empati, rasa hormat juga, ya, ngapain? Percuma saja.
Indonesia akan makin gelap kalau kita punya manusia seperti Rocky Gerung ini. Jadi saya sepakat ya, kita harus memberikan pelajaran kepada Rocky Gerung. Bila perlu 1 periode kepemimpinan presiden, ya, biar mulut monco atau moncongnya itu tuh tidak lagi ngebacut sembarangan. Ya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal 14 jam 17:26 hari Jumat. Sedikit memberikan opininya tentang Bapak Jokowi, Bapak Presiden saya kemarin, yang sekarang sudah digantikan oleh Mr. Prabowo. Ketika ditanya wartawan perihal tentang katanya ada seseorang suruhan Pak Jokowi yang datang ke Bu Mega, yang mengatakan Jokowi jangan dipecat, tapi Hasto saja yang diberhentikan. Itu kata-kata itu keluar dari statementnya kepengurusan PDI. Itu ditanyakan oleh wartawan di kediamannya Bapak Jokowi di Solo. Kemudian hal yang nggak saya duga tanggapan dari Bapak Jokowi, selama ini kami melihat Pak Jokowi itu orangnya yang terserah orang mau ngomong apa, yang penting saya nggak melakukan seperti yang mereka tuduhkan. Karena selama ini yang saya tahu kebenaran itu adalah hanya milik diri pribadi dan urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi saya kali ini sangat surprise, di mana respon dari Bapak Jokowi, kata-katanya, tekanan kata-katanya ini sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa selama ini saya diam loh, difitnah, dimaki, selama ini saya diam. Tapi orang itu punya batasnya. Nah, kata-kata ini kemudian menurut saya selaku pengagumnya ini agak kaget. Ternyata memang benar, kesabaran seseorang itu memang ada batasnya. Akhirnya Pak Jokowi kecewanya gitu, kecewanya, marahnya itu di video ini sangat jelas. Kalau opini saya pribadi, ini manusiawi. Ketika Pak Jokowi kemudian marah seperti ini hal yang wajar. Kenapa? Karena hampir di 3 tahun terakhir ini Pak Jokowi buat bulan-bulanan oleh PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan itu sangat luar biasa menyerang. Kalau masih yang diserang tentang kepemerintahan, tentang program kerja, mungkin masih wajar. Tetapi dari PDI Perjuangan selama ini menyerangnya ke personal. Personalnya Bapak Jokowi bahkan merembet sekarang ini sudah sering ke keluarganya. Yang lebih parah lagi ada kader PDI Perjuangan, salah satunya menyerang ibu, istri daripada Bapak Jokowi. Ini kan sangat-sangat arogan sekali PDI Perjuangan. Dan amarah ini kami selaku pengagumnya, selaku pencintanya Pak Jokowi, yang selama ini menganggap Pak Jokowi ini adalah satu panutan bagi kami, ini mempertegas bagi kami bahwa 2029 memang saatnya kita itu tidak lagi memilih PDI Perjuangan. Mantap. Ini sangat jelas. Artinya apa? Di situ ada kabar, ada gambaran, meskipun ini hanya sekedar opini saya, tapi saya bisa menangkap amarahnya daripada Bapak Jokowi itu. Ini sangat luar biasa. Dan saya sendiri jujur mendukung ketika Pak Jokowi marah kepada PDI Perjuangan, karena berkaitan dengan harga diri.
nama baik, apalagi ini adalah keluarga, kami mendukung. Karena bagi kami prinsip orang Jawa, khususnya orang Indonesia, apalagi pendukung-pendukungnya Pak Jokowi yang dari Kalimantan, yang dari Pulau Sumatera sana, ketika bicara tentang harga diri, itu adalah harga mati. Sikap seperti ini yang kami harapkan sebenarnya dari dulu. Sikapnya Bapak Jokowi untuk PDI Perjuangan. Karena memang PDI Perjuangan juga harus tahu bahwa sesabar-sabarnya orang itu ada batasnya. Nah, ketika Pak Jokowi sudah sampai berbicara seperti ini, ya gitu, seperti itu artinya amarahnya sudah mulai muncul. Dan ini sudah tidak lagi bercerita tentang program, tapi ini adalah bercerita tentang harga diri, karena beliau sudah bukan lagi presiden, tapi masih diserang terus oleh PDI Perjuangan. Untuk kalian, apa pendapat kalian tentang ini semua? Dan saya harapkan kalian nonton nanti videonya, kalian nonton ini. Yang tadi saya skip, silakan kalian tonton sampai selesai. Sama nggak apa yang kalian rasakan dengan apa yang saya rasakan? Itu hanya sekedar opini dari saya, orang yang berada di pinggiran lereng Gunung Slamet. Tapi menangkap ini kemudian untuk saya pribadi, kami bangga kepada Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi mengeluarkan amarahnya. Karena itulah masih manusia. Salam sehat. Silakan kalian komen dan apa yang kalian rasakan sama apa enggak dengan apa yang saya rasakan. Terima kasih Pak Jokowi. Kami bangga menjadi pendukungmu. Indonesia tetap jaya. Ya teman-teman, sesabar-sabarnya manusia tentu ada batasnya. Itulah peribahasa yang sering kali digunakan oleh orang-orang ya. Memang kita kadang berpikir kenapa selama ini ya, selama kepemimpinan Bapak Jokowi, ya ketika beliau masih menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak sekali orang-orang yang menghina beliau, tetapi beliau tidak pernah menanggapi atau merespon hinaan-hinaan, cacian-cacian yang datang bertubi-tubi kepada dia. Ya karena memang dia menempatkan diri sebagai seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin yang ya memang harus seperti itu. Namun ketika Bapak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan di situ masih ada ya orang-orang yang terus nyinyirin tentang Bapak Jokowi, bukan lagi tentang bagaimana program kerjanya Bapak Jokowi, bukan lagi tentang bagaimana hasil kerja dari Bapak Jokowi, tetapi bacotan-bacotan yang keluar dari sampah-sampah ini lebih kepada menyerang pribadi, bahkan keluarganya Bapak Jokowi. Ya, inilah momen yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya. Bapak Jokowi akhirnya mengeluarkan amarahnya. Bapak Jokowi akhirnya mengeluarkan emosinya. Ya, iya, sebagai manusia ada batasnya. Ya, sebaik-baiknya orang pasti ada sisi jahatnya. Bukan berarti Bapak Jokowi jahat ya. Tapi respon yang diberikan oleh Bapak Jokowi saya kira sangat pantas. Memang harus diberikan pelajaran. Ya, ini sebagai warning, peringatan kepada emak banteng. Hati-hati. Ketika Anda menjadi pansos lewat Pak Jokowi, maka Anda sadar tidak sadar Anda mau menenggelamkan partai Anda sendiri. Mungkin di 2029. Ya, siapa yang akan menenggelamkan? Rakyat, pencinta, pengagum Bapak Jokowi. Ya, kira-kira seperti itu.
Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Wih, mak kebo, hanya ngomong doang, pacrit. Ngomongnya aja gede, katanya dia gak bohong. Kalau Hasto ketangkap, gua datangin katanya. Buktinya Hasto ketangkap lo, Mak Banteng. Tuh, anak lo, si Hasto, anak kesayangan lo udah ketangkap. Sampai sekarang gak ada kedengaran datang kau menjumpai itu. Kau jenguk pun tidak tuh anak kesayangan kau itu. Mak Banteng, Nasir, Mak Lampir. Lah, ngomong doang. Mana berani kau datang? Takut kan bakal terseret juga gitu. Aduh, hati-hati lo. Aduh, Patrit. Nah, itulah didikan Mak Banteng ini. Intinya sekjennya aja sama kader-kader yang lainnya. Banyak omong doang. Kebanyakan bohongnya. Kebanyakan sandiwaranya. Waduh, Mak Banteng, Mak Keboy satu ini. Nggak bakalan bohong, banyak bohongnya kau Mak Banteng. Wah, tengok tuh, dan nangis-nangis tuh, sekjen kesayangan kau itu, Hasto. Nanti dia di sana nangis-nangis loh. Megawati menangis, para ulama menangis, Hasto juga menangis loh Mak Banteng. Kasihan loh, anak kau itu ketangkap. Gayanya kemarin juga joget, bawa pengacara 1.000, gak mampan. Jemputlah anak kesayanganmu tuh Mak Banteng ya, bawa pulang. Tanggung jawabilah omonganmu. Ya Mak Kebo. Awak yakin lah Mak Kebo nggak berani itu untuk menyelesaikan masalah si Hasto ya. Dan mana berani, masih nggak berani no. Aduh, Mak Kebo, Mak Banteng, Nasir, Mak Lampir. Batrit doang. Sampai sekarang udah sekian lama si Hasto ketangkap, nggak kedengaran, nggak kelihatan kau datang kan. Bohongnya besar. Aduh, tukang ngibul. Aduh, Mak Banteng, jemputlah anakmu itu. Kasihan lo, nanti nangis. Walau kompengnya nggak ada, rengek-rengek nanti di situ guling-guling. Mana makku, Mak? Tengoklah aku, Mak. Masa nggak datang Mama nengok aku, Mak? Gitu lah nanti Hasto nangis-nangis. Aduh. Mak Kebo. Hasto itu ditangkap, saya datangi. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Karena Hasto anak kesayangan saya. Dan sampai saat ini Hasto masih menunggu. Kok ama gue nggak datang-datang ya? Ya, Hasto pasti nangis. Kemarin kamu bilang katanya kalau aku ditangkap, kamu akan datang, kok sekarang kamu nggak datang-datang. Kamu berbohong ya? Ya, ini mirip seperti Hasto yang sebelum dia ditangkap ya. Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, dia katakan bahwa saya punya bukti-buktinya bahwa semua pejabat-pejabat di negeri ini itu korupsi. Ya, saya punya videonya. Ya, dan katanya dititip di KONI, bawa ke Rusia di Vladimir Putin. Sampai saat ini, ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketika dia sudah sudah menjadi tahanan KPK, mana itu bacotannya? Nggak ada tuh, nggak ada. Jadi Mak Banteng, si Hasto sama si Deddy Sitorus itu sama aja ya. Sama-sama apa? Tukang ngibul, tukang ngebacot ya. Itu sama seperti Ahok kemarin, katanya saya punya datanya semua. Ya, saya punya datanya semua. Setelah dipanggil oleh kejaksaan, Ahok bilang apa? Ternyata mereka punya bukti lebih banyak. Ternyata mereka lebih tahu. Mereka tahu lebih banyak dari saya. Kampret dah.